Bab 1061. Tidak apa-apa untuk terangsang secara terbuka. Tak lama kemudian, minivan Dudahai tiba di Zonghai. Lil Yi, kamu dari Zonghai. Bisakah kamu merekomendasikan tempat untuk berjualan? Tanya Dudahai. Ayo kita cari lingkungan kelas atas. Orang-orang di sana punya daya beli yang tinggi. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan melihat peta. Ayo kita ke Tangchen kelas 1. Beberapa tahun yang lalu, Tangchen First Class memang merupakan lingkungan terbaik di Zonghai. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dengan pesatnya perkembangan ekonomi, reputasinya sebagai kawasan pemukiman nomor 1 telah digantikan oleh bangunan-bangunan individual. Namun, kelas utama Tangchen masih identik dengan kemewahan di Zonghai, dan merupakan simbol orang kaya. Ada juga alasan lain mengapa Lin Yi memilih tempat ini. Itu karena dia kenal bos kelas 1 Tangchen. Dia bisa menghubunginya dan mengatur tempat baginya untuk berjualan di pintu masuk distrik. Kalau tidak, menurut aturan Zonghai, seseorang tidak bisa mendirikan kios secara sembarangan untuk berjualan barang dagangannya. Mereka harus mengikuti aturan. Dia bisa pamer, tapi dia tidak bisa melakukannya secara membabi buta. Tangchen kelas 1. Du Yao terkejut. Ini seharusnya jadi lingkungan terbaik di Zonghai. Sepertinya harganya 200.000 yuan per meter persegi. Semua orang di tempat itu punya uang. Mereka membeli barang tanpa ragu. Sempurna. Lin Yi telah mempelajari teori ini dari Ji Qingyan. Ini karena dia sering berbelanja seperti ini. Dia hanya membeli apapun yang terlihat bagus. Baik di pasar maupun di SKP di Yanjing, dia tidak pernah menanyakan harganya. Tapi bukankah orang-orang di sana akan sulit bergaul? Apakah mereka akan pilih-pilih saat berbelanja? Kata Du Yao, aku paling tidak suka orang-orang seperti ini. Dudahai tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Lin Yi pun ikut tersenyum. Begitulah norma kehidupan. Dunia ini tidak diciptakan oleh Tuhan. Aturannya diciptakan oleh manusia. Wajar saja jika kita harus menerima kebaikan dengan menerima keburukan. Wajar bagi kita untuk bertemu orang-orang seperti itu. Inilah kehidupan. Dudahai mengangguk dengan sebatang rokok di mulutnya. Orang-orang di kota itu berbudaya. Menjalani hidup di kota tidaklah mudah. Mengerti, Kakak Lin? Segera, sesuai dengan alamat yang diberikan Lin Yi, Dudahai mengendarai mobil ke pintu masuk kelas 1 Tangchen. Melihat pintu masuk megah dan mobil-mobil mewah yang datang silih berganti, Dudahai sedikit gemetar. Ini bukan tempat untuk orang biasa seperti mereka. Lil Yi, apakah ini bisa? Tanya Dudahai, bisakah kita mendirikan kios di tempat semahal ini? Tidak apa-apa. Aku sudah mengatur semuanya. Tidak akan ada yang menangkap kita. Jangan khawatir, atur saja dengan berani. Saya senang mendengarnya. Lakukan saja. Lin Yi tidak terlalu khawatir tentang Dudahai. Kalau dia benar-benar tidak bisa menjual apapun di sini, dia bisa meminta beberapa orang membeli semua sayuran itu dalam hitungan menit. Lagi pula, semua itu adalah hasil bumi yang dibutuhkan Hotel Peninsula dan bisa habis dalam sehari. Meski demikian, masih ada masalah besar. Jika harga rata-rata tidak mencapai 2.500 yuan per kati, mereka bisa melupakan misi tersebut. Proses pendirian kios sangat sederhana, dan Dudahai sangat baik hati. Dia meletakkan semua belanjaannya di tanah dan meninggalkan buah-buahan milik Lin Yi di dalam mobil. Namun, setelah lebih dari 10 menit, tak seorang pun pelanggan datang. Bahkan tak seorang pun menanyakan harganya. Lin Yi tidak ada hubungannya, jadi dia menelepon Liang Ruoxu. Kenapa kamu meneleponku sepagi ini? Aku masih tidur, kata Liang Ruoxu dengan linglung. Di depan Lin Yi, Liang Ruoxu tidak banyak menyembunyikan dan tidak mempermasalahkan identitasnya. Karena meskipun dia berperilaku buruk, Lin Yi tidak akan mengeluh. Saya kembali dari desa kebahagiaan. Saya berjualan buah-buahan di Tangchen, kata Lin Yi. Datanglah dan ambillah saat kamu senggang. Rencana Lin Yi sederhana. Ia akan membiarkan Liang Ruoxu datang dan mengambilnya. Sedangkan untuk porsi Ji Qingyan, ia akan membawakannya kembali hari itu juga. Apa katamu? Kamu jualan buah? Tanya Liang Ruoxu heran. Kamu gila ya? Lingyun Group bisa menghasilkan ratusan ribu yuan per menit. Kenapa kamu mengabaikan bisnis keluarga sebesar ini demi menjual buah-buahan? Aku bahkan pernah jadi sopir Didi. Wajar saja kalau aku keluar untuk berjualan buah, kan? Hanya psikopat yang selalu bicara tentang menjadi normal. Sialan, Lin Yi mengumpat, cepatlah kalau kau ingin makan. Layanan macam apa ini? Bawakan aku beberapa, kata Liang Ruoxu. Saya datang dengan orang lain. Tidak nyaman bagi saya untuk mengirimkannya kepada Anda. Baiklah, aku akan mencari waktu untuk pergi. Liang Ruoxu tidak mempermasalahkan hal ini. Lagi pula, Lin Yi tidak sendirian. Kurasa kau tidak boleh membuka kios di tempat seperti Tangchen, kan?
Apa ada petugas penegak hukum kota yang akan menangkapmu? Apa kau butuh aku mencarikan seseorang untuk menyediakan tempat untukmu? Tidak perlu, kata Lin Yi, aku sudah bicara dengan orang-orang di sini. Datang saja kalau kamu ada waktu. Setelah mengobrol dengan Liang Ruoxu, Lin Yi menutup telepon. Sedangkan untuk Li Chuan dan Wang Ying, Lin Yi tidak memberitahu mereka. Dia bisa saja mengirimkan beberapa malam ini. Saat melihat mobil penjual sayur tiba-tiba berhenti di pintu masuk permukiman, warga yang keluar masuk pun sedikit risih. Aneh sekali. Secara logika, perilaku rendahan seperti itu seharusnya tidak terjadi di lingkungan kelas atas seperti Tangchen kelas 1. Distrik seperti Tangchen First Class jelas berbeda dari pemukiman lainnya. Tidak ada jam sibuk di sini. Hal ini karena orang-orang yang tinggal di sini pada dasarnya telah mencapai kebebasan finansial. Hampir tidak ada orang yang bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Waktunya santai dan pekerjaannya sangat fleksibel. Saat orang masuk dan keluar, mereka secara tidak sadar akan melirik kios itu lagi. Pada saat ini, dua gadis muda naik taksi kembali dari luar. Salah satu dari mereka mengenakan rok pendek, dan yang lainnya mengenakan celana jeans ketat. Penampilan dan kaki mereka sangat menonjol. Nama gadis yang mengenakan rok pendek adalah Feng Jiajia, dan gadis yang mengenakan celana jeans di sampingnya adalah sahabatnya, Ni Xiaofei. Keduanya adalah model dan relatif terkenal di kalangan kecil tertentu. Terkadang, mereka bahkan bisa mendapatkan peran sebagai pemeran utama wanita ketiga dan keempat. Kondisi kehidupan mereka tidak buruk, sehingga mereka tinggal di rumah kontrakan kelas 1 Tangchen. Alasan mereka tinggal di sini dan naik taksi adalah karena mereka belum mendapatkan SIM. Ada apa? Dia benar-benar berjualan sayur di depan kelas 1 Tangchen. Apa aku salah lihat? Tanya Ni Xiaofei. Tidak masalah apakah dia berjualan sayur atau tidak, yang penting adik laki-laki itu sangat tampan, kata Feng Jiajia sambil berjingkat. Sepertinya memang begitu, gumam Ni Xiaofei. Dia bahkan lebih tampan daripada model pria di industri ini. Tidak hanya itu, aku merasa bahwa selebritas daging segar di industri hiburan bahkan tidak sebanding dengannya, kata Feng Jiajia. Lihat profil sampingnya. Bentuknya jelas dan sama sekali tidak feminin. Sekali lihat saja, kamu bisa tahu dia tipe yang jantan. Jangan bilang kamu sedang berahi, kata Ni Xiaofei. Sedikit genit boleh saja, tapi bersikap pendiam justru akan membuat yang terbaik. Ada beberapa jerawat di wajahmu, pasti muncul karena kamu sedang berahi. Cek, bukankah kamu juga sama, kata Feng Jiajia. Lagi pula, siapa yang bisa menahan diri di depan adik laki-laki yang begitu tampan? Tampan bukan berarti dia cocok untuk orang sepertimu, identitas kalian tidak cocok, oke. Bab 1062. Manifestasi nilai pribadi. Tidak bisakah kau menganggap orang lain begitu kotor, kata Feng Jiajia. Ini hanya kekaguman murni. Aku tidak punya banyak pikiran yang menyimpang. Karena kamu nggak punya ide, ayo cepat kembali. Aku capek banget setelah semalaman di lokasi syuting. Selelah apapun kamu tetap harus makan. Kebetulan, kita tidak punya sayuran di rumah. Ayo kita beli. Kurasa kau hanya ingin memulai percakapan. Kenapa kau masih berusaha menutupinya? Jangan berlama-lama. Feng Jiajia menarik Ni Xiaofei dengan penuh semangat. Aku ingin melihat wajahnya dari dekat. Dia terlalu tampan. Sambil mengenakan gaunnya, Feng Jiajia berjalan mendekati Lin Yi. Ia terkejut melihat buah-buahan di dalam mobil semuanya berwarna merah cerah dan lesat. Warna-warnanya penuh dan tampak sangat menggugah selera. Buah ini lumayan. Ni Xiaofei mengambil buah persik. Kelihatannya lesat. Adik kecil, berapa harga buah persikmu? Tanya Feng Jiajia. Kemas 5 buah untukku. 2.500 yuan untuk 500 gram, aku akan mengemasnya untukmu sekarang. Lin Yi cukup antusias karena ada urusan yang mengetuk pintunya. Ia tidak menyangka akan secepat ini. Tunggu, apa yang kau katakan, 2.500 yuan untuk 500 gram. Bukan hanya Feng Jiajia dan Ni Xiaofei, bahkan Dahai dan Du Yao merasa mereka salah dengar. Lil Yi, apa yang kamu bicarakan, 2.500 yuan per 500 gram. Buah-buahan yang saya jual berbeda dari yang lain. Buah-buahan ini memiliki efek detoksifikasi dan mengatur hormon. Tentu saja, harganya mahal. Mendengar ini, bahkan fangirnya Du Yao tidak berani setuju. Bahkan di tempat seperti Zonghai, 25 yuan untuk 5 ok dianggap sangat mahal. Tidak ada yang mau menghabiskan 2.500 yuan untuk 5 ok, kan? Ini buah persik, bukan sepotong ginseng. Ada apa denganmu? Apa kau di sini untuk menipu orang lain? Ni Xiaofei tidak yakin. Buah jenis apa yang bisa dijual seharga 2.500 yuan untuk 500 gram? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia tampan?
Uang saya tidak jatuh dari langit, oke. Bukankah sudah kubilang? Buah-buahan yang kujual berbeda dari yang lain. Ada alasan mengapa harganya mahal. Kau bisa memilih mau membelinya atau tidak. Ada apa denganmu? Apa kau sakit? Aku akan melaporkanmu ke Biro Industri dan Perdagangan, kata Ni Xiaofei. Efek detoksifikasi apa? Omong kosong apa ini tentang pengaturan hormon? Ini informasi palsu. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Lin Yi mengangkat bahu. Terserah. Kalau kamu nggak mampu, jangan beli. Aku nggak minta-minta, kan? Xiaofei, jangan berdebat. Ada begitu banyak orang di sini. Feng Jiajia menarik lengan Ni Xiaofei dan berkata, dia sudah memberitahu kita harganya sebelumnya. Kita bebas memilih mau beli atau tidak. Tidak perlu mengkritiknya. Setelah itu, Feng Jiajia menatap Lin Yi. Adik kecil, buah persik yang kamu jual agak mahal. Boleh aku beli satu? Sial, apa ada yang salah dengan otakmu, kata Ni Xiaofei. Kenapa kamu beli buah semahal itu? Bahkan buah impor pun tidak dijual semahal ini. Dia cuma merasa dirinya agak tampan dan datang untuk menipu kalian, orang-orang bodoh yang sedang jatuh cinta. Saya ingin membeli satu dan mencobanya, kata Feng Jiajia. Aku beli satu saja. Harganya nggak akan mahal. Gimana kalau beda banget? Karena harganya mahal banget, pasti ada yang spesial. Aku tidak mau repot-repot denganmu. Kau hanya idiot dan orang bodoh yang sedang jatuh cinta. Harga 1.800 yuan per buah masih lumayan. Itu cuma harga beberapa koktail. Nggak perlu pelit-pelit. Feng Jiajia lalu memandang Lin Yi. Pilih yang merah ya. Kalau rasanya kurang enak, nanti aku balik lagi ke kamu minta uang kembali. Itu bukan masalah. Lin Yi tidak bisa menjamin apapun lagi, tetapi dia masih sangat yakin dengan rasa dan tekstur buah itu. Setelah menimbang satu untuk Feng Jiajia, dia memasukkannya ke dalam tas dan menyerahkannya. 910.1, 11 memberimu diskon lebih lanjut. Beri aku 500 saja. Melihat betapa murah hatinya Lin Yi, Feng Jiajia sedikit senang. Sepertinya dia tidak berhati hitam. Kalau tidak, dia tidak akan memberinya diskon sebesar itu. Feng Jiajia memberi Lin Yi 500 yuan dan pergi sambil tersenyum. Saya pikir Anda punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Dalam perjalanan pulang, Ni Xiaofei masih berbicara tanpa henti. Sialan. Semakin kupikirkan, semakin marah aku. Aku akan menelepon polisi sekarang. Hei, apa yang kau lakukan? Dia tidak menyinggungmu. Kenapa kau melaporkannya? Feng Jiajia membujuk. Kamu bilang dia tidak memprovokasiku, kata Ni Xiaofei. Apa kau tidak lihat saat dia menghinaku tadi? Pokoknya, jangan hentikan aku, atau kau bisa melupakan persahabatan kita. Kalau aku tidak melaporkannya, aku bahkan tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Melihat betapa agresifnya Ni Xiaofei, Feng Jiajia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka berdua sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Mereka bahkan bisa memakai celana dalam satu sama lain. Dia tidak akan membuat sahabatnya kesal demi Lin Yi. Ni Xiaofei mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Biro Industri dan Perdagangan. Halo, saya ingin melaporkan seorang penjual buah di pintu masuk kelas 1 Tangchen kami yang menjual buah seharga 2.500 yuan per 500 gram. Dia bahkan mengatakan buah itu berkhasiat mempercantik wajah dan mengatur hormon. Cepat tangani. Ini jelas berita bohong yang bertujuan menipu rakyat jelata. Ni Xiaofei. Laporkan. Ide saya 232 kuadriliun 301 triliun 199 miliar 402 juta 24.113. Feng Jiajia mengerutkan bibirnya. Xiaofei serius. Dia telah melaporkannya dengan nama aslinya. Sialan, aku merasa sangat baik setelah menelepon, kata Ni Xiaofei. Saya sangat berharap tokonya tutup. Seru sekali. Saya rasa itu tidak akan terjadi, kata Feng Jiajia. Mereka sudah mencantumkan harganya dengan jelas. Kita bebas mau beli atau tidak. Mereka juga tidak salah. Tahu apa kau? Ini namanya sensasionalisme, publisitas palsu. Dia merayu orang-orang agar tertipu. Kita harus benar-benar menangani orang-orang seperti mereka. Saya tidak setuju, kata Feng Jiajia. Lagi pula, kita kan orang-orang yang berpenghasilan ratusan ribu yuan setahun. Membeli buah persik pun tak masalah. Ini bukan soal rasa. Ini soal apa yang benar. Pria tampan itu pasti akan menjual sesuatu yang berbeda. Kamu tidak cukup pintar untuk memahami proses berpikirku, kata Feng Jiajia. Aku harus mencicipinya nanti. Jangan coba-coba merebut makananku. Ada supermarket buah impor di daerah sini. Aku mau beli 5 kilo dari sana sekarang. Pasti lebih enak dari punyamu. Aku tidak percaya padamu.
Feng Jiajia memegang kantong plastik itu dan melambaikannya kepada Ni Xiaofei. Lihat kulitnya, lalu lihat warnanya. Kau bahkan tak perlu mencicipinya untuk tahu rasanya lezat. Meskipun lezat, harganya tidak lebih dari 500 yuan. Nilai tidak dapat diukur dari barang itu sendiri, kata Feng Jiajia. Coba pikirkan. Tiffany membuat peniti lengkung jelek yang dijual seharga 1.500. Segulung benang seharga 87.000. Bukankah itu harga yang sangat mahal bagi mereka yang IQ-nya rendah? Aku masih tidak mengerti mengapa begitu banyak orang yang rela menjadi domba mereka. Kamu masih berani ngomongin ini. Kamu beli buah persik seharga 500 yuan. Kamu juga domba, kan? Daripada ditebas orang asing, aku lebih baik ditebas oleh bangsa kita sendiri, bukankah ini perwujudan nilai-nilai pribadiku? Bab 1063. Perubahan yang mengejutkan. Ni Xiaofei menatap sahabatnya dengan jijik. Kurasa kau tak mau hanya bicara dengannya. Kau mau dirampok habis-habisan olehnya. Hehe. Feng Jiajia menutup mulutnya dan tertawa. Kalau semua orang itu bajingan yang mencoba memanfaatkanku, tentu saja aku harus memilih yang tampan. IQ-mu benar-benar kurang, kata Ni Xiaofei dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, jangan makan buah persikku nanti. Sekalipun kau menginginkannya, aku tidak akan memberikannya padamu. Cek, aku beli sendiri saja. Ni Xiaofei memutar bola matanya dan berjalan menuju supermarket impor di kompleks perumahan. Ia membeli 5 buah persik dan menghabiskan lebih dari 100 yuan. Lagi pula, buah-buah persik itu semuanya lebih besar daripada buah persik Feng Jiajia. Kau lihat itu. Buah persik yang kubeli semuanya lebih besar dari punyamu, dan 5 di antaranya hanya seharga 167 yuan. Meskipun harganya juga sangat mahal, beginilah caramu menjalani hidup yang luar biasa. Hidupmu disebut memiliki lepuh di otakmu. Punyamu besar dan tak berguna. Punyaku kecil tapi luar biasa. Tak berguna kalau dilihat dari luar. Rasanya bisa-bisa seperti sampah. Ayo pulang sekarang. Apakah kamu takut untuk membantah? Beberapa menit kemudian, mereka berdua kembali ke rumah dan langsung bergegas ke dapur. Mereka mencuci buah persik mereka dan bersiap untuk melihat siapa yang lebih manis. Ni Xiaofei mengambil yang paling terang dari tas dan berkata kepada Feng Jiajia, mari kita coba punyaku dulu. Mata Feng Jiajia berbinar dan ia menggigitnya tanpa mempedulikan penampilannya. Aku tidak sabar lagi. Begitu dia memakannya, mata Feng Jiajia melebar dan ekspresinya membeku. Ekspresi macam apa itu? Jangan bilang kau diracuni. Sudah ku bilang ada yang salah dengan otakmu. Sekarang kau percaya padaku. Diracuni, seru Feng Jiajia bersemangat. Persik ini manis sekali. Aku belum pernah makan buah semanis ini sejak kecil. Flay, hei, aku tahu kau baru saja mendapatkan peran utama wanita ketiga. Tolong jangan pamerkan kemampuan aktingmu di depanku, oke, kata Ni Xiaofei dengan nada meremehkan. Kau terlalu berlebihan. Ini murni rasa cemburu. Manis sekali, rasa cemburu yang tak terbayangkan, kata Feng Jiajia. Rasanya manis tapi tidak berminyak. Menyegarkan dan menggugah selera. Aromanya tahan lama dan mendalam. Rasanya seperti cinta pertama. Hentikan. Apa kau menggunakan semua kata dalam kosakatamu? Ni Xiaofei mengambil buah persiknya dan menggigitnya. Matanya pun terbelalak lebar. Buah impor ini sungguh berbeda. Manis sekali dan kandungan airnya tinggi. Tak diragukan lagi, buah ini lebih baik daripada yang lain. Metafora jahat macam apa itu? Tanya Feng Jiajia. Tapi aku yakin buah persikmu tidak semanis buah persikku. Cek, coba aja kalau nggak percaya. Ni Xiaofei menyerahkan buah persiknya. Feng Jiajia tanpa basa-basi langsung menggigitnya. Pui. Buah persik sampah apa? Jauh lebih rendah dari punyaku. Setelah Feng Jiajia selesai berbicara, ia menggigit buah persiknya lagi. Ia tampak puas, seolah-olah telah mencapai puncak kepuasan. Kamu terlalu sok. Ini buah persik impor murni, dan kamu bilang rasanya tidak enak. Kalau nggak percaya, cobain aja punyaku. Kamu akan tahu rasanya mencoba sesuatu yang berkualitas tinggi. Kalau rasanya tidak enak, aku akan menghajarmu sampai mati. Ni Xiaofei menolak mempercayainya dan menggigit buah persik Feng Jiajia. Saat dia menggigitnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Rasa ini sungguh berbeda dengan buah persik yang pernah dibelinya. Sial, buah persik apa ini? Manis banget. Lihat, apa yang kukatakan. Enak, kan? Sialan, gigit aku. Jika kamu ingin memakannya, beli saja sendiri, kata Feng Jiajia sambil berlari. Itu tidak baik sekali. Cepat, biar aku coba lagi. Cek, bukannya kamu tadinya benci banget. Kenapa sekarang kamu bilang mau?
Kalian perempuan dingin tapi penuh gairah ini bikin aku pusing banget. Aku nggak tahu kalau rasanya selesat ini sebelumnya. Cek, cek, cek. Sekarang kamu tahu kalau barang-barang yang dijual adikmu itu memang berharga. Feng Jiajia menyerahkan sisa buah persik kepada Ni Xiaofei. Namun, Ni Xiaofei hanya menggigitnya sedikit. Lagi pula, dia tidak membelinya sendiri. Sebaik apapun teman, mereka harus tahu batasnya. His. Enak sekali. Ni Xiaofei mengunyah dengan hati-hati, seolah-olah dia tidak ingin menelannya. Meskipun lezat, saya rasa saya tidak bisa menerima harga 2.500 yuan untuk 500 gram kecuali aku bertemu wanita kaya sepertimu. Petik 2. Kita kebetulan bertemu hari ini. Apa menurutmu aku akan membelinya setiap hari? Aku akan membelinya sesekali saja, kata Feng Jiajia. Saya masih harus menabung untuk membeli rumah di Zonghai. Masuk akal. Ni Xiaofei bangkit dan meregangkan badan. Mandi sana. Aku akan mandi setelah kamu selesai. Kita sudah syuting semalaman. Kalau kamu tidak segera tidur, kamu tidak akan bisa bertahan. Aku mandi lama sekali. Kamu harus siap mental. Ayo, ayo. Feng Jiajia pergi ke kamar mandi. Sementara itu, Ni Xiaofei sedang menonton drama di iPad-nya, menunggu Feng Jiajia keluar. Meskipun ada beberapa kamar mandi di rumah, mereka berdua masih terbiasa mandi bergantian. Dengan begitu, mereka bisa membersihkan satu ruangan saja. Sekitar 1 jam kemudian, setelah Ni Xiaofei menonton 2 episode serial TV tersebut, tiba-tiba ia mendengar jeritan dari kamar mandi. Ada apa? Kamu lihat kecoa? Tidak, tidak, cepat kemari, kata Feng Jiajia dengan keras. Ni Xiaofei bergegas ke kamar mandi dan melihat Feng Jiajia terbungkus handuk, menatapnya dengan ngeri. Dia mengamatinya beberapa kali dan menyadari bahwa tampaknya tidak ada perubahan apapun pada sahabatnya itu. Kenapa kamu begitu terkejut? Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tidak, lihat daguku. Itu cukup bagus. Jerawatnya hilang. Hah. Setelah mendengar kata-kata Feng Jiajia, Ni Xiaofei akhirnya menyadari bahwa jerawat sahabatnya telah hilang. Ketika dia kembali di pagi hari, dia mengeluh tentang hal ini. Setelah beberapa hari pemotretan malam, hormonnya tidak seimbang dan 2 jerawat muncul di dagunya. Namun, jerawat di wajahnya hilang setelah dia kembali. Tidak ada jejak mereka sama sekali. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul sejak awal. Bahkan kulitnya tampak jauh lebih baik. Bab 1064. Coba lagi. Itu tidak mungkin. Ni Xiaofei merasa itu agak konyol. Jika memang itu alasannya, mengapa kamu tidak pulih meskipun aku sudah pulih? Masih ada beberapa bekas di wajahmu. Petik 2. Kamu sangat bodoh. Kata Feng Jiajia. Kamu hanya menggigit 2 gigitan kecil buah persik sebesar itu dan membiarkanku memakan sisanya. Oleh karena itu, dampaknya pada tubuhku jelas lebih nyata daripada pada tubuhmu. Petik 2. Dengan baik. Ni Xiaofei skeptis. Aku masih berpikir itu tidak mungkin. Baru 1 jam sejak kita makan buah persik itu. Bukankah efeknya terlalu cepat? Bahkan minum obat dan mengoleskan krim jerawat pun tidak memberikan efek yang baik. Lalu bagaimana kamu menjelaskannya? Feng Jiajia berkata, sentuh daguku. Kulitku sangat halus. Kali ini, Ni Xiaofei tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Itu memang sedikit ajaib. Ini menyentuh titik buta pengetahuan mereka. Xiaofei, aku punya ide yang berani. Menembak. Ayo beli lagi. Walaupun tidak diskon, harganya cuma 1.000 yuan. Kita mampu. Kalau bekas jerawatnya hilang setelah dimakan, berarti memang karena efek buah persik ini. Ini benar-benar bagus. Ni Xiaofei menyetujui saran Feng Jiajia. Meskipun mereka juga karyawan, penghasilan mereka tidak buruk. Meskipun sangat boros membeli buah persik seharga 1.000 yuan, tetap saja patut dicoba untuk memverifikasi keaslian kejadian tersebut. Lagi pula, harga kosmetik yang bagus seringkali lebih tinggi dari ini. Cepat ganti baju. Ayo kita ke sana sekarang. Ini sangat mahal dan tidak banyak orang yang membelinya, tidak ada yang akan merebutnya. Dari kami. Jangan cemas. Petik 2. Setelah Feng Jiajia dan Ni Xiaofei pergi, tidak ada seorang pun yang mendekati Lin Yi untuk menanyakan harga lagi. Namun, banyak orang yang bertanya kepada Dudahai tentang sayurannya karena warnanya hijau dan terlihat bagus. Dudahai tampak seperti orang jujur. Banyak orang percaya bahwa ia menjual sayuran hijau yang sehat. Meskipun banyak orang yang pilih-pilih dan sombong, Dudahai, yang telah hidup lebih dari 40 tahun, sudah terbiasa dengan dunia yang berubah-ubah. Tatapan-tatapan aneh ini tidak berarti apa-apa baginya. Lagi pula, harga barang-barangnya 2 kali lebih mahal daripada saat ia pergi ke kota kabupaten. Ia bisa mendapatkan lebih banyak uang sekarang. Sebaliknya, kios buah Lin Yi jauh lebih sepi.
Namun karena ketampanannya, banyak wanita yang menanyakan harganya. Namun, setelah mengetahui harganya, mereka melengkungkan bibirnya karena jijik. Mereka semua merasa bahwa Lin Yi bukan orang baik. Harga rata-ratanya 2.500 yuan untuk 500 gram. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia mengira uang di kantong orang kaya berasal dari angin? Bahkan banyak orang yang berbicara buruk tentang Lin Yi. Namun, dalam hal memarahi orang lain, Lin Yi adalah seorang master yang tersertifikasi. Pada akhirnya, mereka semua pergi sambil mengumpat dalam hati. Ruang keamanan kelas 1 Tang Chen. Seorang pria parubaya berseragam biru membawa walkie-talkie di pinggangnya. Ia sedang bermain game di ponselnya. Sambil bertarung, ia memaki, "Sial, kalian ini level berapa? Maju terus. Kapten Wang, jangan keras kepala begitu. Manamu sudah habis, tapi masih saja maju terus. Apa kau tidak mau mati?" kata penjaga keamanan muda di belakangnya. "Sial, kalian terlalu pengecut. Kalau aku kehilangan promoku, aku akan memotong 100 yuan dari kalian masing-masing." Kring kring kring. Tepat pada saat itu, telepon di mejanya berdering. Kepala keamanan mengangkatnya, bahkan tanpa peduli dengan permainan di tangannya. "Halo, ruang keamanan kelas 1 Tang Chen. Ada apa denganmu? Ada 2 petani berjualan buah di depan pintu, tapi kau tidak peduli. Kau pikir kelas 1 Tang Chen itu apa? Pasar." Orang yang mengeluh adalah seorang penghuni yang sebelumnya bertengkar dengan Lin Yi. Setelah dimarahi Lin Yi, dia pun menelepon dan mengadu secara gila-gilaan, bersiap memanggil petugas keamanan untuk menangani masalah ini. "Ada yang jual buah di sini?" "Benar sekali. Aku melihat mereka waktu aku pulang. Mereka tidak hanya menjual buah-buahan, tapi juga sayuran. Mereka telah menurunkan standar hidup di lingkungan ini." "Baiklah, baiklah, baiklah. Mohon tunggu sebentar. Saya akan mengurusnya sekarang." Setelah menutup telepon, kepala keamanan memasukkan ponselnya ke dalam saku. "Baiklah, berhenti main-main. Ada keluhan dari warga. Ada yang berjualan sayur di pintu masuk. Keluar dan lihat apa yang terjadi. Menjual sayuran di kelas utama Tang Chen kami. Ini baru. Kudengar ada 2 petani. Mereka mungkin tidak tahu situasi di sini, jadi usir saja mereka. Ayo pergi dan lihat." Kapten keamanan memimpin kedua bawahannya keluar dari ruang keamanan dan bersiap untuk pergi ke pintu masuk untuk memeriksa situasi. Namun, saat dia mencapai pintu masuk, dia melihat Sagitar putih mendekat dari luar. Bukankah ini mobil manajer Zhang? Manajer yang disebutkan oleh kapten keamanan itu bernama Zhang Qingshan. Dia adalah manajer properti Tang Chen kelas 1 dan dapat dianggap sebagai atasan langsung tim keamanan. Pintu terbuka dan Zhang Qingshan keluar dari mobil. "Mau kemana? Kamu lagi buru-buru. Ada keluhan dari warga. Ada 2 petani berjualan di gerbang kami. Seharusnya kamu melihatnya waktu datang. Kami akan menanganinya sekarang." "Berani sekali." Petik 2. "Urus saja aku. Kembalilah dan tetap di sana dengan patuh," kata Zhang Qingshan. "Barusan, Departemen Logistik perusahaan meneleponku. Mereka bilang CEO perusahaan secara pribadi memberitahuku bahwa penjual sayur di pintu itu temannya. Kalau ada yang berani berurusan dengannya, lebih baik mereka berkemas dan pergi." "Hah? Teman CEO?" Ketiga penjaga keamanan itu terkejut. "Manajer Zhang, apa kau bercanda? CEO kita adalah seorang Taipan terkenal di Zonghai. Dia adalah seorang pengusaha kaya raya yang terkenal di Zonghai. Bagaimana dia bisa berteman dengan 2 petani? Saya juga bingung dengan masalah ini, tapi itulah yang dikatakan para petinggi. Singkatnya, jangan ikut campur dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa," kata Zhang Qingshan. "Kalau ada warga yang tidak puas, jelaskan saja langsung. Kalau mau tinggal, silakan. Kalau tidak, silakan berkemas. Intinya, jangan ganggu urusan teman CEO." Astaga, hal-hal aneh memang selalu terjadi setiap tahun. Apalagi tahun ini banyak sekali. Pantas saja mereka berani datang ke pintu masuk kelas 1 Tang Chen kita untuk berjualan sayuran. Ternyata mereka punya koneksi. Benar. Waktu aku dengar ini, aku butuh waktu untuk memikirkan jalan. Aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi di luar. Siapa sebenarnya yang bisa berteman dengan CEO kita? Karena penasaran, sang kapten pun mengajak kedua bawahannya menuju pintu masuk dan mengamati dari jauh. Sial, apa yang terjadi? Buah dijual seharga 2.500 yuan untuk 5 ons. Apa terbuat dari serpihan emas? Kapten keamanan terkejut mengetahui harga yang dijual Lin Yi. Kurasa dia gila. Apa dia tahu semua pemilik Tang Chen kelas 1 itu kaya? Apa itu sebabnya dia datang ke sini untuk menipu mereka? Baiklah, baiklah. Jangan bicara omong kosong di sini. Cepat kembali bekerja, kata Zhang Qingshan. Lihat betapa menyegarkannya ini.
Bahkan dijual seharga 2.500 yuan untuk 500 gram. Orang biasa manapun pasti tidak akan mau membayar semahal itu. Memang sangat mahal. Aku juga tidak bisa memahaminya. Mungkin aku terlalu biasa saja. Omong kosong. Keluarga ibu mertua saya menanam buah-buahan. Menjualnya seharga 20 yuan per 500 gram saja sudah sangat mahal, kata kapten keamanan itu. Saya prediksi orang-orang dari Biro Perindustrian dan Perdagangan akan datang dan menangkapnya nanti. Dengung-dengung-dengung. Begitu kapten keamanan selesai berbicara, dia melihat mobil penegak hukum dari Biro Industri dan Perdagangan melaju dari jauh dan berhenti di pintu masuk. Bab 1065. Kita tidak selevel dengannya. Lihat mulutmu yang penuh kutukan itu. Apa yang kau katakan benar-benar menjadi kenyataan, kata Zhang Qingshan. Tidak bisakah kita pergi dan menjelaskannya? Ini wilayah kita sendiri. Apa mereka tidak boleh mendirikan kios di sini? Ini tidak ada hubungannya dengan kios itu, kata Zhang Qingshan. Harga rata-rata buah yang dijualnya adalah 2.500 yuan per 500 gram. Dinas Perindustrian dan Perdagangan pasti akan mencarinya karena hal ini. Hal ini tak terelakkan. Kita tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Mereka tidak bisa menyalahkan kita. Kapten keamanan itu menyalahkan Lin Yi. Pada saat yang sama, mobil dari Biro Perindustrian dan Perdagangan sudah berhenti di pintu masuk. Du Dahai dan Du Yao sedikit gugup. Kakak Lin, apakah mereka di sini untuk kita? Lin Yi melihat ke depan. Jika saya tidak salah, memang seharusnya begitu. Apakah kita melanggar hukum dengan mendirikan kios di sini? Cepat berkemas. Kita tidak benar. Terserah mereka untuk memutuskan berapa besar denda yang akan mereka kenakan. Tidak perlu mendenda kami. Aku sudah memberitahu orang-orang kelas 1 Tangchen, jadi mereka tidak bisa ikut campur. Jual saja dengan berani. Saat Lin Yi dan Du Yao sedang berbicara, orang-orang di dalam mobil juga mengamatinya. Kapten, kita sudah sampai. Kenapa kita masih duduk di mobil? Saya rasa penjual buah itu terlihat agak familiar, kata kapten yang duduk di kursi penumpang. Familiar. Itu pelanggaran berulang. Buah biasa dijual seharga 2.500 yuan per 500 gram. Bukankah ini seperti mempermainkan orang lain dan menantang moral masyarakat? Apa yang kau tahu? Kapten itu mengerutkan kening dan berkata, penjual buah itu tampaknya tidak sederhana. Setelah itu, sang kapten mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon atasannya. Bos, saya ingin bertanya sesuatu. Apa itu? Kamu pasti tahu tentang Presiden Grup Lingyun, Lin, kan? Kalau aku nggak tahu siapa dia, aku nggak akan kerja di sini. Kenapa kamu tanya-tanya soal ini? Kamu punya fotonya. Bisa kirim ke saya, tanya sang kapten. Seseorang melaporkan bahwa ada penjual buah di kelas 1 Tangchen. Harga rata-ratanya 2.500 yuan untuk 500 gram. Kami berkendara ke sana dan menyadari bahwa penjual buah itu tampaknya adalah Presiden Lin dari Lingyun Group. Benarkah? Kamu tidak bercanda, kan? Aku juga tidak yakin. Waktu kamu mengantarku ke Lingyun Group untuk menyerahkan beberapa dokumen, aku tidak sengaja melihatnya, tapi aku tidak ingat dengan jelas. Sepertinya aku salah mengenali orang. Ayo kita lakukan panggilan video supaya kamu bisa menunjukkan padaku seperti apa rupa orang itu. Oke. Kapten menutup obrolan dan mengirim video WeChat kepada pemimpinnya, mengarahkan kamera ke Lin Yi. Sial, itu benar-benar Presiden Lin. Apakah kamu yakin kamu tidak salah? Itu mustahil. Dengan penampilan Presiden Lin, aku akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Untungnya, kami tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak, sesuatu yang besar pasti terjadi, kata sang kapten dengan rasa takut yang masih tersisa. Tapi dia orang penting banget. Kenapa dia kesini cuma buat jualan buah? Malu banget. Presiden Lin benar-benar orang yang sulit dipahami. Saya dengar dari wakil kepala biro kami, Presiden Lin pernah jadi sopir Didi dan bahkan membuka restoran. Tidak sepenuhnya gila kalau dia juga berjualan buah di sini. Kalau begitu, ini pastilah terjadi. Baiklah, jangan duduk di mobil. Cepat turun dan sambut Presiden Lin sebelum pergi. Jangan tunda urusannya. Oke, bos. 11 ke sana sekarang. Setelah menutup telepon, sang kapten menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah diselamatkan. Kapten, Anda mengatakan dia adalah Presiden Grup Lingyun. Benar. Seorang miliarder. Untungnya, kita tidak bertindak gegabah. Setelah berkata begitu, sang kapten merapikan pakaiannya. Ayo kita turun dan lihat. Oke. Keempat orang itu keluar dari mobil. Sementara itu, para penjual sayur di sekitarnya tanpa sadar minggir. Mereka pun menduga, orang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu datang untuk menangkap penjual buah tersebut. Dijual 2.500 yuan per 500 gram. Bukankah ini lelucon?
Wajar saja jika mereka datang dan menangkapnya. Du Yao paling gugup. Ini pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Kakak Lin, apakah kamu yakin ini akan baik-baik saja? Aku akan mengurusnya untukmu. Lin Yi tenang dan tidak merasakan apapun. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi di Zonghai, tidak seorang pun berani melakukan apapun padanya. Di dalam gerbang, Zhang Qingshan dan Kapten Keamanan sedang menatap situasi di luar. Manajer Zhang, apakah Anda perlu melaporkan hal semacam ini kepada atasan? Mari kita lihat dulu apa yang terjadi. Setidaknya, kita harus melihat hasilnya sebelum kita membuat keputusan ini. Dia tidak bisa menghindari denda, tapi saya tidak tahu apakah dia akan ditahan. Jangan coba-coba menebak. Kita lihat saja apa yang terjadi dulu. Pada saat yang sama, Kapten Penegak Hukum dari Biro Industri dan Perdagangan berjalan di depan Lin Yi. Halo, Presiden Lin. Saya Jia Lei dari Biro Komersial dan Bisnis. Panggil saja saya Jia kecil. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Para pejabat sungguh sopan kepadanya. Lagi pula, dia mengangguk dan membungkuk. Mengapa kamu mencariku? Tidak banyak. Saya hanya datang untuk melihat-lihat. Ada yang butuh bantuan. Kalau ada, silakan beritahu kami. Saya akan mengurusnya untuk Anda. Kamu baik sekali. Aku di sini cuma mau jualan sayur dan buah. Aku nggak butuh bantuan apapun. Baiklah, kalau kamu tidak butuh bantuan, kami pergi dulu. Kami tidak akan mengganggu bisnismu. Baiklah, hati-hati. Oke. Setelah saling menyapa, sang kapten memimpin anak buahnya ke dalam mobil dan berbalik untuk pergi. Pintu masuk kelas 1 Tangchen mengalami keheningan yang panjang. Semua orang menatap Lin Yi. Buah-buahan tersebut dijual dengan harga rata-rata 2.500 yuan per 500 gram. Petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak hanya tidak menangkapnya, tetapi mereka juga menanyakan apakah ia membutuhkan bantuan. Aksi macam apa ini? Di dalam gerbang, Zhang Qingshan dan Kapten Keamanan saling menatap. Mengesankan sekali. Pantas saja dia kenal CEO kita. Dia mungkin bukan orang yang sederhana. Itu sudah pasti, kata Zhang Qingshan. Baiklah, jangan hanya berdiam diri di sini lagi. Ayo, lakukan urusanmu sendiri. Kita tidak selevel dengan orang sekuat itu. Itu masuk akal. Setelah badai singkat, semuanya kembali normal. Lil Yi, kamu benar-benar hebat, aku datang ke Zonghai bukan tanpa alasan, aku belajar banyak darimu, kata Dudahai. Ini masalah kecil. Lin Yi tersenyum. Jangan khawatir, jual saja barang-barangmu. Tidak akan ada yang mengganggu kita. Hehe, dengan saudara Lin yang melindungi kita, kurasa tidak akan ada yang berani ikut campur, kata Du Yao sambil tersenyum. Bos, saya mau buah persik. Tepat saat mereka berdua sedang mengobrol, Ni Xiaofei berlari kecil menghampiri dan berpegangan pada pagar truk kecil itu. Ia terengah-engah saat berbicara. Melihat Ni Xiaofei dan Feng Jiajia datang, Lin Yi sedikit terkejut. Lagi pula, interaksi mereka tadi cukup tidak menyenangkan. Bukankah tadi kau menuduhku penipu? Kenapa kau kesini lagi untuk membeli dariku? Aku terlalu impulsif tadi. Jangan dimasukkan ke hati. Biar aku minta maaf, kata Ni Xiaofei. Tidak perlu minta maaf. Lagi pula, barang-barang yang aku jual memang cukup mahal. Kamu tidak salah. Terima kasih atas pengertiannya. Berikan aku yang terbesar yang kamu punya. Ni Xiaofei berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia mengedipkan mata padanya. Dia tidak melihat lebih dekat karena dia sedang marah tadi. Sekarang setelah dia mendekat, dia menyadari dia benar-benar tampan. Bab 1066. Jangan berdebat dengan orang-orang idiot ini. Lin Yi bukanlah orang yang picik, jadi dia mengerti reaksinya. Bahkan dia merasa terbelakang karena menjual buah dengan harga rata-rata 2.500 yuan. Lin Yi memberi Ni Xiaofei sebuah buah persik dan menyerahkannya dalam sebuah tas. 1080, beri aku 1000. Tampan, waktu sahabatku baru saja membelinya, kamu memberinya diskon 50%. Kenapa aku hanya 80 yuan lebih murah? Itu tidak benar, keluh Ni Xiaofei. Aku bahkan memakai sesuatu yang bagus. Bukankah rok pendek lebih menarik bagimu? Pria tampan juga suka menumpang. Dia pelanggan pertama tadi, jadi wajar saja dia dapat harga lebih murah. Bagus. Ni Xiaofei tidak terlalu peduli, dia hanya ingin membelinya untuk menguji efeknya. Kalau memang benar-benar ada efeknya, dia akan mendapat keuntungan besar. Setelah membayar, mereka berdua mengambil buah persik itu dan bergegas pulang. Dia mencucinya hingga bersih dan langsung mencicipinya. Ni Xiaofei sangat teliti dan memotong setengahnya untuk Feng Jiajia. Aku tidak mau makan. Cepat makan semuanya,
atau efeknya bisa berkurang. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap formal padamu. Ni Xiaofei mengambil buah persik itu dan menggigitnya tanpa ragu, wajahnya penuh kepuasan. Enak banget. Bagaimana dia bisa menanam buah-buahan ini? Rasanya benar-benar tak terkalahkan. Berhenti bicara omong kosong dan makanlah dengan cepat. Hanya dalam beberapa menit, Ni Xiaofei telah menghabiskan seluruh buah persik, bahkan air persik di tangannya pun tidak terbuang sia-sia. Jia, cepat lihat, apa bekas jerawat di wajahku sudah hilang. Kau gila. Kau pikir ini obat ajaib? Kok bisa secepat itu? Tanya Feng Jia. Mandilah dan lihat apakah itu berhasil. Baiklah, 11 mendengarkanmu. Ni Xiaofei mandi dengan sangat cepat. Dalam waktu sekitar setengah jam, ia selesai. Sial, Jia, cepat kemari. Bekas jerawat di wajahku benar-benar hilang. Mendengar teriakan dari kamar mandi, Feng Jia bergegas menghampiri dengan sandalnya. Ni Xiaofei telanjang di kamar mandi. Dulu, Feng Jia pasti akan menghampiri dan menggoda gadis-gadisnya. Tapi sekarang, ia sudah tidak berminat lagi memperhatikannya. Perhatiannya tertuju pada wajah temannya. Ya Tuhan, bekas jerawatnya benar-benar hilang, dan kulitmu juga lebih baik. Rasanya seperti air akan keluar begitu saja. Yah, meski tanpa perawatan khusus, kulitku juga terasa terhidrasi. Cukup lembab. Baiklah, aku mengerti, kata Feng Jia. Sekarang kami dapat memastikan bahwa buah-buahan yang dijualnya memang memiliki efek ini. Terlalu mengagumkan. Haruskah kita menimbunnya? Ini jauh lebih baik daripada perawatan kulit biasa. Aku akan membelinya seharga 10.000 yuan. Kalau tidak, aku akan rugi besar kalau tidak bisa memakannya. Ayo pergi. 10.000 yuan itu jumlah yang sedikit. Kita beli dulu, kata Ni Xiaofei. Tunggu aku membeli gaun yang pas beberapa hari yang lalu, aku akan berganti ke. Tidak mungkin, apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu berpakaian sedikit lebih genit, kamu mungkin bisa mendapatkan diskon. Kata Ni Xiaofei. Ngomong-ngomong, pinjamkan aku stokingmu. Aku harus berdandan. Tadi kau mengeluh tentangnya, tapi sekarang kau ingin merayunya. Kurasa kau sedang berahi. Aku terang-terangan genit, tidak sepertimu. Kata Ni Xiaofei, cepat dan hentikan omong kosongmu. Carikan aku stoking. 10 menit kemudian, Ni Xiaofei berganti pakaian dengan stoking sutra hitam. Penampilannya cukup menarik perhatian. Di pintu masuk kelas 1 Tangchen, bisnis kios sayur Dudahai sedang berlangsung lancar. Meskipun harganya 2 kali lipat dari harga di kota kabupaten, namun dianggap sangat murah di mata orang-orang kaya ini. Sebelum tengah hari, setengah dari semua barang dagangannya telah terjual. Di sisi lain, tidak ada orang lain yang datang untuk membeli dari Lin Yi kecuali Feng Jia dan Ni Xiaofei. Saudara Lin, bukankah kamu menjualnya terlalu mahal? Du Yao berkata, saya pikir seharusnya lebih murah. Petik 2. Terserah mereka mau beli atau tidak. Mereka yang mau akan terpancing. Kalau kabar dari mulut ke mulut sudah tersebar, pasti lebih banyak yang akan beli. Lin Yi sudah memikirkannya matang-matang. Kalaupun tidak ada yang beli, dia tidak akan rugi. Jika tidak ada yang membeli, wajar saja ia tidak bisa mendapatkan 1 juta yuan. Namun, meskipun ia menurunkan harga dan menjual semuanya, ia tetap tidak akan bisa mendapatkan 1 juta yuan. Hasilnya akan sama saja. Ia tidak akan bisa menyelesaikan misinya, jadi mustahil baginya untuk menurunkan harga. Tidak ada gunanya. Orang yang sedang memetik sayur-sayuran di depan kios melirik Lin Yi dengan dingin. Dia hanya seorang petani buah, tapi dia cukup sombong. Saat Lin Yi dan Du Yao sedang mengobrol, Feng Jia dan Ni Xiaofei tiba. Mau buah? Ya. Aku mau 2 kilogram buah persik. Beri aku 10.000 yuan, kata Ni Xiaofei. Saya juga ingin 10.000 yuan, kata Feng Jia. Oh, kamu yakin? Lin Yi tertegun. Meskipun itu lezat, itu seharusnya tidak membuat mereka bertindak seperti itu. 10.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil. Tentu saja aku yakin, kata Ni Xiaofei bersemangat. Buah persikmu tidak hanya lezat, tetapi efeknya pada kulit dan kelembapannya juga luar biasa. Setelah memakan buah persikmu, bekas jerawat di wajah kami menghilang. Aku berencana untuk menyimpan lebih banyak dan menyimpannya di rumah. Begitu kata-kata ini terucap, banyak orang langsung tertarik. Pertama, efeknya agak di luar dugaan. Ditambah dengan pakaian Ni Xiaofei dan Feng Jia yang luar biasa, mereka menarik banyak orang. Gadis kecil, apa yang kau bicarakan? Buahnya berkhasiat mempercantik dan menutrisi wajah. Orang yang berbicara adalah seorang wanita berusia 40-an. Namanya Suling, seorang eksekutif di sebuah perusahaan publik. Ia mengenakan cincin berlian seukuran kuku jari,
dan cincin itu begitu berkilau sehingga orang tidak bisa membuka mata sepenuhnya saat melihatnya. Benar. Kalau tidak, kita tidak akan membeli buah-buahan mahal sebanyak ini, kata Ni Xiaofei. Tapi itu hanya buah. Para wanita itu sombong, terutama para wanita kaya ini. Kecantikan dan kelestarian masa muda mereka bernilai berapapun jumlahnya. Kaksu, jelas sekali dia memanggil kedua wanita itu. Apa kau benar-benar percaya? Wanita yang berbicara itu bernama Wang Na. Ia bertubuh kurus dan juga mengenakan pakaian bermerek. Bahkan saat berbelanja, ia berdiri di sana dan menunjuk barang-barang, meminta Dudahai memilihkan yang bagus untuknya. Kami tidak berpura-pura. Ini benar-benar barang bagus, kata Ni Xiaofei. Jangan asal menuduh kami. Hehe. Wang Na mencibir. Melihat cara berpakaian kalian berdua, kalian benar-benar tidak terlihat seperti orang yang mampu tinggal di kelas 1 Tangchen. Sekali lihat saja, aku bisa tahu kalian dari luar. Kalau mau menipu orang agar membeli buah, jangan pasang harga 2.500 yuan untuk 500 gram. Apa kalian pikir kita mencetak uang? Kalaupun mau memberi uang kepada pengemis, kita tidak akan memberikannya. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku. Ni Xiaofei mengeluh tetapi tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia dan Feng Jiajia tahu betul bahwa meskipun mereka memperoleh cukup banyak uang, mereka tidak mampu menyinggung siapapun dari kelas 1 Tangchen. Kecuali benar-benar diperlukan, dia harus menahan amarahnya dan tidak berdebat dengan orang lain. Jangan berdebat dengan orang-orang idiot ini, kata Lin Yi kepada mereka berdua, aku akan menimbangnya untukmu sekarang. Dasar petani tua bau, kau bicara dengan siapa? Siapa yang kau sebut idiot? Wang Na geram. Wajar saja orang kaya memarahinya, tapi orang desa seperti dia berani memarahinya. Sungguh tak tertahankan. Bab 1067. Pergi setelah menyapa. Denganmu, kata Lin Yi sambil mengemas buah-buahan, apakah aku perlu mengulanginya? Wang Na sangat marah hingga wajahnya pucat pasi. Ia merasa tersinggung. Kenapa kamu tidak bercermin saja? Kalungku harganya lebih dari 1 juta yuan. Kalau kamu berani teriak-teriak, aku akan minta seseorang menangkapmu. Lin Yi mengangkat pergelangan tangannya dan mengedipkannya. Seluruh tubuhmu tidak seberharga jam tanganku. Kalau kamu mau pamer, kamu cuma cari untuk orang yang salah. Petik 2. Wang Na dan yang lainnya tercengang saat melihat jam tangan Lin Yi. Ia dan Suling sama-sama orang kaya, sementara Feng Jiajia dan Ni Xiaofei sama-sama berkecimpung di dunia modeling dan hiburan. Tentu saja, mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mereka langsung mengenali jam tangan Lin Yi. Itu adalah Richard Mille, yang setenar Patek Philippe. Ini sangat mengejutkan sehingga butuh waktu cukup lama bagi mereka untuk bereaksi. Apa, kau mencoba membodohiku dengan jam tangan palsu? Wang Na mengangkat kepalanya seolah-olah sedang menatap Lin Yi dengan dagunya. Kau benar-benar berpikir kami tidak duniawi. Kau pikir kami tidak bisa membedakan jam tangan ini asli atau palsu. Kau salah memilih orang untuk ditipu. Orang sepertimu mungkin belum banyak menjelajahi dunia. Lin Yi terdiam. Kembalilah ke tempat asalmu. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Dengan siapa kau bicara? Wang Na menunjuk leher Lin Yi. Apakah kau percaya aku akan membuat panggilan dan melaporkanmu? Kamu bisa ngomong. Jangan tunjuk kakak Linku. Du Yao tidak mau dan membela Lin Yi. Enyahlah. Ini bukan urusanmu. Beraninya beberapa penggemar lama meneriakiku. Siapa yang memberimu nyali untuk melakukannya? Setelah memarahi Du Yao, Wang Na menunjuk Lin Yi. Cepat pergi. Kelas 1 Tangchen tidak menerimamu. Kau telah menurunkan standar lingkungan kami. Kalau kau menunjukku lagi, aku akan membunuhmu. Coba saja kalau kau tidak percaya, kata Lin Yi dengan suara rendah. Wang Na ketakutan setengah mati. Aura yang terpancar dari Lin Yi membuatnya berkeringat dingin, dan wajahnya memucat. Dia tahu betul bahwa orang-orang pedesaan seperti mereka semuanya kejam. Banyak pembunuh yang dilaporkan di televisi berasal dari pedesaan. Dia memang lebih kaya dari mereka, tetapi jika kelompok orang ini mulai main-main, dialah yang akan menderita pada akhirnya. Ayo pergi. Jangan merendahkan dirimu ke level mereka. Aku tidak mau repot-repot denganmu. Wang Na berkata dengan marah, tapi aku masih di sini. Jika kamu tidak tersesat, kamu akan dikirim ke kantor polisi. Saya ingin melihat siapa yang berani menangkap saya. Suling menarik Wang Na ke lingkungan sekitar. Mereka juga tidak berencana membeli sayuran untuk menghindari konflik lebih lanjut. Ni Xiaofei dan Feng Jiajia saling memandang. Adik laki-laki yang tampan ini tampaknya adalah orang yang kejam. Namun, itu benar-benar jantan. Selesai. 10.000 masing-masing. Pindai kode QR. Lin Yi menyerahkan buah persik itu kepada mereka berdua, dan memberi mereka masing-masing 2 buah leci.
Ia ingin mereka kembali dan mencobanya. Mereka mungkin akan membeli lagi setelah mencobanya, jadi ia melakukan ini untuk mengembangkan usahanya. Adik kecil, aku bahkan memakaikan rok pendek dan stocking untukmu. Kamu yakin tidak mau memberiku diskon, kata Ni Xiaofei sambil mengedipkan mata. Bukankah aku memberimu leci sebagai bonus? Kalau kamu tidak berpakaian seperti ini, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan seperti itu, kata Lin Yi. Haha, terima kasih, adik kecil. Setelah membeli buah-buahan, mereka berdua kembali sambil tersenyum. Namun, dalam perjalanan pulang, mereka kebetulan melihat kedua wanita itu mengumpat. Jia, menurutmu mereka akan bertarung, tanya Ni Xiaofei. Mereka yang bisa tinggal di kelas 1 Tangchen semuanya orang kaya. Menurutku dia hanya berpura-pura tangguh, kata Feng Jia. Adik kecil sepertinya bukan orang biasa. Lagi pula, apa kau baru saja menyadarinya? Richard Mille-nya sepertinya bukan palsu. Mungkin dia pewaris generasi kedua yang kaya dari keluarga tertentu yang sedang mencari pengalaman hidup. Jangan main-main. Apa salahnya seorang pewaris generasi kedua yang kaya raya sampai datang ke sini untuk berjualan buah? Memalukan sekali, kata Ni Xiaofei. Soal Richard Mille, jangan menghakiminya. Kita baru melihatnya beberapa kali, jadi bagaimana kita bisa menilai itu asli atau palsu? Benar juga. Ayo cepat kembali. Aku ingin mencicipi leci ini. Mereka berdua pergi dengan tenang, dan Wang Na mengeluarkan ponselnya. Aku benar-benar tidak bisa mengandalkannya untuk apapun. Matahari tuamu juga sibuk. Lagi pula, bukankah dia bilang di telepon kalau dia akan meminta seseorang untuk membantumu menangani masalah ini nanti? Jangan salahkan dia. Saat dia menemukan seseorang, semuanya sudah terlambat. Wang Na mengangkat teleponnya lagi. Aku akan menelepon polisi sekarang. Akan lebih mudah dan tidak merepotkan. Dengan itu, Wang Na menelepon 110. Saya ingin melapor ke polisi. Ada yang memukul saya di pintu masuk kelas 1 Tangchen. Ya, baru saja terjadi. Cepat ke sini. Wang Na segera menutup telepon dan memasukkan ponselnya ke dalam tas. Ia menyilangkan tangan di depan dada. Kalau aku tidak menangkapnya hari ini, nama keluargaku bukan Wang. Cukup. Dia cuma anak manja. Nggak perlu buang-buang waktu buat dia, bujuk Suling. Bagaimana aku bisa membiarkannya begitu saja? Dia hanya petani tua yang bau, dan dia sangat arogan. Dia pikir dia siapa? Ini Zonghai, bukan desa. Suling menghela napas. Ia juga merasa ada yang tidak beres dengan pihak lain. Barang-barang itu dijual dengan harga yang menggelikan, tetapi para pedagang ini justru berbicara dengan arogan dan tidak menganggap serius penduduk kelas 1 Tangchen. Mereka memang sedikit melanggar hukum. Kita tunggu di sini saja. Nanti kalau polisi datang, aku masih harus balas dendam sama dia. Kantor polisi segera mengirim seseorang ke sana. Pada saat ini, Wang Na dan Su Ling juga keluar. Kehadiran polisi membuat pintu masuk kelas 1 Tangchen langsung ramai. Banyak pejalan kaki juga mengerumuni mereka. Saudara Lin, polisi ada di sini, bisik Duyao. Santai aja. Dua polisi pria keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu masuk. Mereka melihat sekeliling. Siapa Wang Na? Pak polisi, itu saya. Polisi itu mengangguk dan menatap Lin Yi dan Dudahai. Kalian baru saja menelepon polisi dan mengatakan ada yang menyerang kalian. Siapa mereka? Itu anak muda itu. Dia baru saja mengancamku dan bilang ingin membunuhku. Wang Na menunjuk Lin Yi. Aku masih takut sekarang. Ekspresi polisi itu membeku. Ia bahkan berani berkata seperti itu, menunjukkan bahwa anak ini benar-benar melanggar hukum. Apakah kamu mengakui apa yang baru saja dia katakan? Tanya polisi itu. Aku mengakui bahwa aku memang mengatakan itu. Karena kamu mengakuinya, kata polisi itu. Sesuai ketentuan Undang-Undang Hukuman Administrasi Keamanan Publik yang relevan, Anda akan ditahan selama 5 hari dan didenda 500 yuan. Bersihkan kios buah Anda dan ikutlah dengan kami. Kenapa dia cuma ditahan 5 hari? Wang Na tak tahan lagi. Dia mau membunuhku. Kok hukumannya bisa ringan sekali? Ini bukan lelucon. Begitulah penanganannya sesuai peraturan yang berlaku, kata polisi itu. Nanti kalau kami kembali, kami akan menanganinya lebih lanjut. Kalau situasinya parah, kami akan tingkatkan hukumannya. Suamiku adalah manajer umum Ping An. Sebaiknya kau tangani dia dengan serius. Kalau tidak, aku akan terus mengejar masalah ini sampai tuntas. Wang Na menolak menyerah. Dengan baik. Kedua petugas polisi itu agak ragu-ragu. Identitas pihak lain tidak biasa, jadi agak sulit untuk dihadapi. Nyonya Wang, jangan gelisah. Kita bawa dia kembali dulu, baru kita tangani dia lebih lanjut. Biar ku beritahu, masalah ini harus ditangani dengan serius, kata Wang Na. Lagi pula, buahnya dijual seharga 2.500 yuan per 500 gram.
Ini jelas penipuan. Kalian harus menangkapnya. Dijual 2.500 yuan untuk 500 gram. Polisi itu menatap Lin Yi. Kak, beraninya kamu nawarin harga. Mahal banget. Apa petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak datang mencarimu? Mereka sudah datang. Lin Yi tersenyum, tapi mereka pergi setelah memberi salam. Bab 1068. Pikiran yang belum dewasa. Apa katamu? Mereka hanya menyapamu lalu pergi. Kedua polisi itu sedikit terkejut. Mereka saling berpandangan dan merasa ada yang tidak beres. Menjual buah seharga 2.500 yuan per 500 gram itu omong kosong belaka. Apapun motifnya, mereka harus menangani masalah ini dengan benar. Bagaimana mungkin mereka pergi begitu saja? Kau pikir kau kepala biro itu? Jika Anda tidak percaya, telepon dan tanyakan saja. Lin Yi terkekeh. Namun, karena kalian di sini untuk menegakkan hukum, aku pasti harus bekerja sama. Namun, sebelum kalian menangkapku, kalian harus berpikir matang-matang. Tak seorang pun dari Biro Industri dan Perdagangan berani menyentuhku. Kalian harus mempertimbangkan level kalian terlebih dahulu. Dengan baik. Keduanya tercengang. Kata-kata ini sedikit arogan. Namun, secara umum, selama orang tersebut tidak mabuk, orang yang berani mengatakan hal-hal seperti itu bukanlah orang yang boleh diprovokasi. Berderak. Tepat ketika situasi menemui jalan buntu, sebuah Aston Martin 177 berwarna perak berhenti di pintu masuk kelas 1 Tangchen. Mobil sport seharga 40 juta yuan itu berhenti di sana, menyebabkan orang-orang yang melihatnya tercengang. Uang yang sebenarnya ada di sini. Bahkan di tempat seperti Tangchen First Class, tidak semua orang bisa mengendarai mobil semahal itu. Pintu terbuka dan Liang Jinming serta seorang wanita muda keluar dari mobil. Kakak Lin, kenapa kamu ada di sini? Buah-buahan di rumah kaca saya sudah matang. Saya datang untuk menjualnya. Liang Jinming tertawa. Kamu tidak punya cukup uang. Kamu masih butuh uang. Banyak sekali barang di sini. Kalau aku nggak jual, aku nggak akan bisa makan. Ngomong-ngomong, aku tidak punya hal lain untuk dilakukan. Benar. Aku tidak terkejut dengan apapun yang kau lakukan. Setelah Liang Jinming selesai berbicara, ia melihat sekeliling. Ada apa? Kenapa ada begitu banyak orang di sekitar? Apa polisi juga ada di sini? Yi menunjuk Wang Na. Dia menelepon polisi dan bilang aku mengancamnya, jadi mereka ingin membawaku pergi. Sial, keren sekali. Liang Jinming tertawa terbahak-bahak. Ia berjalan ke arah Wang Na. Kau mau melaporkan kakak Linku? Wang Na dan Su Ling tercengang. Pewaris generasi kedua yang kaya manakah ini? Aura ini terlalu menakutkan. Ya, dia mengancamku lebih dulu. Wang Na mengumpulkan keberaniannya dan berkata. Begini, suamiku adalah manajer umum asuransi Ping An. Kau tak perlu menyinggung perasaannya karena petani tua bau itu. Piek. Liang Jinming mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Wang Na. Apa kau gila? Kakakku Lin hanya di sini untuk merasakan hidup, dan kau malah meneleponku. Dia petani tua yang bau. Kau pikir kau siapa? Wang Na ditampar ke tanah dan menutupi wajahnya. Beraninya kau memukulku. Aku sedang senang karena tidak membunuhmu, kata Liang Jinming. Manajer umum yang brengsek itu berani sok penting. Xinhua Airlines milikku. Aku berada di level yang berbeda denganmu. Petik 2. Maskapai penerbangan Xinhua. Mendengar ini, Wang Na langsung tercengang. Itu perusahaan ternama di Tiongkok. Dia benar-benar bertemu tuan muda mereka di sini. Kepala Wang Na berdengung. Tanpa sadar ia menatap Lin Yi dan menyadari bahwa Lin Yi sedang menatapnya sambil tersenyum. Pada saat ini, dia menyadari bahwa laki-laki di depannya bukanlah orang biasa. Mungkin dia benar-benar ada di sini untuk merasakan hidup. Dan Richard Mille di tangannya pasti asli. Setelah berurusan dengan Wang Na, Liang Jinming kembali menatap kedua petugas polisi itu. Pak petugas, masalah ini sudah selesai. Anda boleh kembali. Dengan baik. Mereka berdua berada dalam dilema. Sekalipun kau kuat, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan begitu saja. Nyonya Wang, Anda yang menelepon polisi. Apa pendapat Anda sekarang? Jika Wang Na terus mengungkitnya, mereka harus menanganinya dengan benar. Tidak, tidak. Ini salahku. Aku tidak butuh polisi lagi. Mari kita selesaikan ini secara pribadi. Kalian bisa kembali, kata Wang Na sambil menutupi wajahnya. Karena kamu ingin menyelesaikan ini secara pribadi, aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Kedua petugas polisi itu pergi. Liang Jinming melirik Wang Na. Apa-apaan kau masih di sini? Enyahlah. Su Ling mendukung Wang Na sebelum mereka pergi dengan sedih. Semua penonton di sekitarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Orang-orang kaya seperti penduduk Tangchen tidak ada apa-apanya jika mereka bertemu dengan pewaris generasi kedua yang benar-benar kaya.
Ya ampun, Saudara Lin, cerimu terlalu manis. Liang Jinming tidak berbasa-basi dan mulai memakannya. Lin Yi tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya berdarah. Jangan dimakan sialan, aku bahkan belum memenuhi kepiku. Petik 1. Kenapa kamu di sini? Tanya Lin Yi. Aku punya rumah di sini. Aku akan mampir kalau aku senggang. Liang Jinming berkata, Saudara Qin juga punya rumah di sini, kamu mau beli satu? Selamat tinggal, pavilion Jeoshu saya ada di kelas yang lebih tinggi. Sifat rumah-rumah ini berbeda. Apapun yang terjadi, kita perlu punya tempat tinggal cadangan. Lagi pula, rumah itu tempatmu tidur. Rasanya merepotkan kalau cuma punya satu. Kamu benar-benar jenius. Setelah memakan ceri, Liang Jinming mengambil beberapa leci lagi. Kak Lin, buah-buahan yang kamu tanam ini sungguh lezat. Ceri-ceri ini harganya setidaknya 200 yuan untuk 5 ons. 2.500 yuan untuk 500 gram. Hah? Apa katamu, 2.500 yuan untuk 500 gram? Benar. Perbedaan ras tentu saja membuatnya lebih mahal. Sejujurnya, jika bukan karena hubungan baik kita, aku pasti sudah memarahimu sejak lama, kata Liang Jinming. 2.500 yuan untuk 500 gram, ini lelucon, kan? Apa yang kau tahu? Lin Yi berbisik di telinga Liang Jinming, makan buahku dan kau akan bertahan setidaknya 10 menit. Ekspresi Liang Jinming tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Kamu yakin yang kamu tanam itu buah-buahan, bukan pilde? Apa yang kau bicarakan? Kapan aku pernah berbohong padamu? Benar juga. Liang Jinming mengambil segenggam ceri lagi. Aku akan membawanya pulang untuk memuaskan keinginanku. Sial, sopan banget. Itu hampir 500 gram. Aku masih harus cari uang. Sial, hatimu sakit bahkan setelah aku makan sedikit. Ini sangat menyedihkan. Liang Jinming melarikan diri sambil membawa buah sebelum masuk ke mobil bersama teman wanitanya. Saudara Ming, siapa orang itu? Apakah Anda mengenalnya? Tanya teman wanitanya penasaran. Kalau aku tidak mengenalnya, kenapa aku harus memanggilnya kakak? Kata Liang Jinming. Itulah guru Lin dari Zonghai yang terkenal yang sering kamu bicarakan. Ah, jadi dia Master Lin yang sulit dipahami. Cara berpikir saudara Lin agak aneh. Dia berbeda dari kita, jadi jangan kaget. Liang Jinming menyerahkan ceri itu. Cobalah. Rasanya sangat lezat. Terima kasih, saudara Ming. Teman wanita itu mencium pipi Liang Jinming. Aku pasti akan membuatmu tak bisa bertahan. Lakukan yang terbaik. Setelah itu, keduanya melaju ke garasi bawah tanah sebelum kembali ke rumah mereka. Sekitar 1 jam kemudian, teman perempuannya kelelahan. Ia terbaring telanjang di tempat tidur, seolah tak berdaya sama sekali. Liang Jinming menghisap sebatang rokok dengan berat hati. Kemudian, ia mengambil ponselnya dan mengirim panggilan video WeChat kepada Qin Han. Ia juga menarik Gao Zongyuan masuk. Apa itu? Dalam video tersebut, Qin Han berada di kantornya, mengenakan kacamata tanpa bingkai dan berpakaian seperti binatang buas. Di sisi lain, Gao Zongyuan berkeringat deras, seolah-olah sedang berolahraga. Saudara Qin, Gao tua, saya baru saja melihat saudara Lin berjualan buah di pintu masuk kelas 1 Tangchen. Ah, jualan buah. Qin Han dan Gao Zongyuan tertegun sejenak. Qin Han berkata, itu wajar. Cara berpikirnya berbeda dengan kita. Lagi pula, bukankah dia menanam buah? Wajar kalau dia keluar dan menjualnya. Aku tahu itu, tapi kakak Lin bilang makan cerinya bisa membuatmu tahan lama di ranjang. Aku sudah mengujinya dan hasilnya memang benar. Aku bisa tahan setidaknya 10 menit lebih lama. Liang Jinming menghisap rokoknya dalam-dalam, tampak seperti baru saja mengalami banyak hal. Makanya aku punya ide yang kekanak-kanakan. Bagaimana kalau kita jelajahi rumah kaca kakak Lin? Bab 1069. Bencana Lin Yi. Sial, ini beneran. Apa benar-benar bisa melakukan hal seperti itu? Liang Jinming berkata, saya makan segenggam ceri dan beberapa leci. Saya masih merasa berenergi sekarang. Saya masih bisa melanjutkan putaran berikutnya nanti. Tunggu, kami akan mencarinya sekarang. Tak lama kemudian, keduanya menutup panggilan video dan bersiap mencari Lin Yi. Setelah badai berakhir, kios kecil itu menjadi jauh lebih sepi. Meskipun banyak orang belum mengetahui identitas Lin Yi, mereka bisa menebak bahwa orang ini tidak bisa dianggap remeh. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengenal teman sekaya itu. Akan tetapi, masih ada sebagian orang yang tidak mengetahui kebenarannya dan mencemooh harga selangit yang dijual Lin Yi. Namun, orang-orang penasaran. Ditambah dengan kemunculan Lin Yi, beberapa wanita kaya kehilangan akal dan membeli beberapa buah. Lin Yi menghitung, dan barang yang terjual pagi ini lebih dari 30.000 yuan.
Dengan kecepatan seperti ini, akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 4 hari untuk menjual semua buah ini. Sekitar pukul 1 siang, sayuran Dudahai hampir terjual habis. Tokoh yang paling bertanggung jawab atas hal ini adalah Lin Yi. Hal itu sepadan bagi para pelanggan yang datang dan menjual beberapa sayuran sehingga mereka dapat melihat lebih dekat pria tampan itu. Saudara Hai, kembalilah setelah selesai berjualan. Kau tidak perlu menungguku, kata Lin Yi. Aku tidak akan kembali ke desa kebahagiaan malam ini. Kamu bisa langsung datang ke sini besok pagi. Kalau aku pergi, berapa lama lagi kamu akan berjualan? Aku akan menunggumu di sini sebentar. Lagi pula, aku tidak ada kegiatan setelah pulang. Aku akan pergi setelah kamu menutup kios ini. Tidak perlu, tidak perlu. Kakak ipar masih menunggumu di rumah. Kamu bangun pagi sekali. Pulanglah dan istirahatlah yang cukup. Melihat Lin Yi bersikeras, Dudahai tidak memaksakan diri untuk tinggal. Lin Yi menurunkan buah-buahan dari mobil dan menyuruh Dudahai dan Du Yao pergi. Lin Yi tidak terburu-buru. Ia bermain game dan menjual buah-buahannya secara bersamaan, merasa hidupnya cukup nyaman. Tidak lama kemudian, sebuah Porsche Cayenne berhenti di depan Lin Yi. Awalnya, Lin Yi tidak terlalu memikirkannya. Di tempat seperti Tanchen First Class, Cayenne bukanlah mobil yang bagus. Mobil itu sama sekali tidak menarik baginya. Namun, saat dia melihat plat mobilnya, jantungnya hampir copot dari dadanya. Itu mobil He Yuan Yuan. Dengan kepribadiannya, dia mungkin akan memakan semua buahnya. Pasti karena Liang Jinning. Seperti yang diharapkan Lin Yi. Setelah mobil berhenti, He Yuan Yuan keluar dari mobil terlebih dahulu, bersama dengan Ji Qingyan. Di belakang mereka ada Qin Han dan Gao Zongyuan. Saudara Lin, izinkan saya mencoba buahmu. Saya dengar dari Patua Liang, buah itu bisa membuat kita bertahan 10 menit lebih lama, kata Gao Zongyuan sambil tersenyum. Sial, aku masih berharap bisa mendapatkan uang. Membicarakan uang dapat merusak hubungan. Jangan khawatir, membicarakan hubungan bisa merusak uang. Berdasarkan perilaku sistem yang biasa, jika keluarga dan teman datang untuk membeli sesuatu, kemungkinan besar mereka tidak akan dihitung dalam tujuan misi. Jika tidak, misi akan selesai dalam hitungan menit. Hal ini sama saja dengan curang. He Yuan Yuan, bisakah kalian berdua lebih pendiam? Tidak apa-apa kalau kamu makan, tapi kamu malah ingin memasukkannya ke dalam kantong plastik. Aku jarang memanfaatkanmu. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini selagi bisa, kata He Yuan Yuan. Lagi pula, Gao dan aku membantumu menanam buah-buahan itu di ladang. Wajar saja kalau kami berbagi buah kesuksesanmu. Lin Yi menghela napas. Misi 1 juta yuan ini sudah cukup kacau. Sekarang setelah He Yuan Yuan datang untuk makan dan minum sepuasnya, kesulitan misinya pun menjadi 2 kali lipat. Dia adalah batu sandungan di jalannya menuju kesuksesan. Ji Qingyan diam-diam menarik Lin Yi, memberi isyarat agar dia berhenti berbicara. Kalau cuma He Yuan Yuan sendiri, mungkin bukan masalah besar. Tapi, Gao Zongyuan masih di sini, jadi dia harus menjaga harga dirinya. Lin tua, bagaimana kamu menanam ini? Rasanya memang lesat. Qin Han mendecakkan bibirnya dan berkata, berapa harganya untuk 500 gram? Puff. Qin Han hampir muntah darah. 2.500 yuan untuk 500 gram. Tidak sulit untuk menjualnya dengan harga rendah, kata Lin Yi. Saya sudah menetapkan target untuk diri saya sendiri. Saya akan berusaha menjual semuanya seharga 1 juta yuan. Kalau saya tidak mematok harga setinggi itu, saya tidak akan bisa mendapatkan 1 juta yuan. Maksud Lin Yi adalah untuk mengingatkan He Yuan Yuan bahwa dia masih harus menjualnya untuk mendapatkan uang. Patua Gao, bantu aku ambil tas lagi. Aku mau bawa buah persik dan leci. Lin Yi. Sungguh orang berdosa. Qin Han dan Gao Zongyuan berhenti setelah makan sedikit, tetapi He Yuan Yuan tidak menahan diri sama sekali. Ia membawa sekantong buah masing-masing. Total panennya berbobot sedikitnya 10 kg. Awalnya, Lin Yi mengira kemunculan Liang Jinming yang tiba-tiba adalah hal yang baik. Ia tidak menyangka bahwa pada akhirnya Liang Jinming lah yang akan mengkhianatinya. Pada saat ini, Lin Yi tiba-tiba mengerti sesuatu. Hadiah yang diberikan takdir sudah lama ditandai dalam kegelapan. Ucapan ini dengan tepat menggambarkan He Yuan Yuan yang tidak menunjukkan sopan santun saat menjalankan misinya. Bagaimana? Apa kamu bosan berjualan buah di sini? Tanya Ji Qingyan. Saya tidak lelah, tapi agak lambat. Ini terutama karena kamu menjualnya terlalu mahal. Siapa yang mau membelinya dengan harga segitu? Tidak ada yang mau tertipu. Jangan bilang begitu, buah kami memang punya efek ajaib. Bukankah Patua Liang sudah bilang kalau itu bisa membuatmu bertahan 10 menit lebih lama? Menjualnya seharga 2.500 yuan sudah cukup, kata Gao Zongyuan.
Wajah Ji Qingyan memerah. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada efek seperti itu? Karena Ji Qingyan dan He Yuan sibuk, mereka mengobrol sebentar sebelum bersiap pergi. Sebelum pergi, Ji Qingyan membawa buah persik kembali ke kantor untuk dimakan. Dia akan memakan sisanya saat Lin Yi pulang ke rumah malam ini. Setelah beberapa orang pergi, Lin Yi hanya menjual satu apel pada pukul 3 sore, menghasilkan sekitar 700 yuan. Ia tidak berjualan lagi, membuat Lin Yi ingin berhenti berjualan sama sekali. Lin Yi menelepon Wang Ran dan memintanya untuk membawa truk. Dia memuat barang-barang itu ke dalam truk dan melaju menuju kantor Liang Ruoxu. Melihat Lin Yi datang, penjaga itu tersenyum dan membuka pagar tanpa bertanya apapun. Ketika Lin Yi tiba di kantor Liang Ruoxu, dia menyadari tidak ada seorang pun di sana. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa dia telah pergi ke suatu pertemuan. Lin Yi tidak terburu-buru dan hanya menunggu di kantor. Setengah jam kemudian, dia samar-samar mendengar Liang Ruoxu berbicara dengan orang lain, diikuti oleh suara ritmis sepatu hak tinggi. Retakan. Liang Ruoxu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Lin Yi bertindak cepat dan menutup matanya dari belakang. Reaksi Liang Ruoxu juga sangat cepat. Ia melepaskan diri dari Lin Yi dan meraih lengannya, bersiap untuk melemparkannya ke bahunya. Akan tetapi, sebelum dia bisa mengerahkan tenaganya, dia tiba-tiba berhenti. Kau membuatku takut setengah mati. Aku penasaran siapa dia, kata Liang Ruoxu sambil memutar bola matanya. Kenapa kamu tidak memikirkannya? Apa mungkin orang jahat bisa masuk ke tempat seperti ini? Itu hanya instingku, kata Liang Ruoxu. Waktu aku kuliah, begitu pulang, ayahku langsung mempraktikkan trikku ini. Dia takut aku diganggu di luar. Ibu mertuaku tidak peduli. Dia bersorak di samping. Kalau tidak, ayahku tidak akan melatihku sekeras ini. Bab 1070. Kunjungi saja pemandian. Keren banget. Pantas saja kamu jadi keras kepala sekarang. Kamu mungkin sudah mempelajarinya waktu itu. Pergi sana. Liang Ruoxu memutar matanya. Dia cuma iri karena Tin lebih cantik darinya. Lin Yi melambaikan kantong buah di tangannya. Cobalah buahku. Kenapa kamu bawain ini ke aku? Bukannya kamu suruh aku ambil sendiri. Saya tidak bisa menjual apapun lagi, jadi saya menutup kios lebih awal. Lagi pula, kamu tidak datang, jadi saya memutuskan untuk membawanya kepadamu. Liang Ruofo mengambil buah itu. Penampilanmu lumayan. Teruslah bekerja keras di masa depan. Cobalah cherry bagus untuk kecantikanmu. Liang Ruoxu menyandarkan pipinya pada satu tangan, tampak seperti seorang gadis muda. Cincin yang diberikan Lin Yi masih melingkari jarinya, bersinar terang. Beri aku makan. Kamu sudah dewasa. Buat apa aku menyuapimu? Cepat makan. Usiaku baru 30 tahun. Kenapa kau memperlakukanku setua itu? Liang Ruoxu berkata dengan enggan, apa kau membenciku karena aku sudah tua? Bagaimana mungkin? Ayo, aku akan memberimu makan. Lin Yi memetik buah ceri dan melemparkannya ke mulutnya sendiri. Aku tahu kau akan melakukan itu. Lin Yi tidak berkata apa-apa. Ia tiba-tiba berdiri dan mencium bibir tipis Liang Ruoxu, lalu memasukkan ceri itu ke dalam mulutnya. Liang Ruoxu membelalakan matanya saat ia meninju bahu Lin Yi, tetapi ia tetap tidak bisa mendorong Lin Yi. Akhirnya, ia hanya bisa menurut dan memakan ceri itu. Menjijikkan. Mulutku penuh air liurmu, kata Liang Ruoxu sambil menyeka mulutnya. Masih berani mengkritikku. Aku bahkan sampai menggigit lipstikmu. Cih, yang lain bahkan belum sempat mencicipinya. Puaslah, kata Liang Ruoxu. Tapi ceri yang kamu tanam manis sekali. Rasanya memang lumayan. Aku belum pernah makan ceri seenak ini di Yanjing. Apakah kamu melebih-lebihkan? Jika Liang Ruoxu berkata rasanya lezat, tak ada yang meragukan rasanya. Bukan karena Sensui adalah pimpinan Huarun Corporation, melainkan karena keluarga Liang punya pengaruh besar di Yanjing. Pada level mereka, makanan yang mereka makan semuanya istimewa. Bayangkan beras lima angin yang terkenal dari Timur Laut. Bahkan orang-orang dari Timur Laut pun tidak bisa mendapatkan beras terbaik karena beras paling murni sudah disiapkan untuk bangsawan seperti mereka. Hal-hal seperti buah-buahan tentu saja tidak terkecuali. Jenis yang mereka makan jelas merupakan yang terbaik di negara ini. Oleh karena itu, untuk bisa memperoleh penilaian semacam itu, cukuplah dengan menunjukkan kualitas buahnya. Enak sekali. Satu Liang Ruoxu mengupas satu buah leci lagi, matanya berbinar. Ini juga enak, tidak hanya lebih banyak jusnya, tapi juga sangat manis satu. Lebih banyak jus selalu lebih baik. Kamu terlalu hina, kata Liang Ruoxu dengan wajar. Setelah keluar dari halaman, ia sudah kebal terhadap lelucon-lelucon jorok seperti itu. Lelucon-lelucon Lin Yi yang sesekali muncul tidak membuatnya terganggu. Kalau begitu kamu bisa makan dulu.
Aku akan kembali dulu agar tidak mengganggu pekerjaanmu. Siapkan lagi untukku besok. Aku ingin mengirimkannya kembali ke ayahku. Buah-buah ini jelas milikku, oke. Kalau kamu mau kirim ke keluarga, aku mau. Aku nggak mau buang-buang kesempatan buat pamer ke keluargamu. Kamu terlalu licik. Kamu bahkan ingin memperjuangkan ini. Begitulah cara dunia. Kau hanya tidak memahaminya. Liang Ruoksu mengupas satu buah leci lagi. Karena kau tahu seluk-beluk dunia, aku tak akan bicara banyak lagi. Kirimkan sedikit untuk yang tua besok. Meskipun dia sudah pensiun, kata-katanya masih berpengaruh di seluruh Huaxia. Mengerti. Setelah mengobrol dengan Liang Ruoksu sebentar, Lin Yi pergi ke rumah sakit Huasan untuk mengantarkan buah-buahan kepada Li Chuhan. Dia sudah menelepon Li Chuhan sebelumnya. Li Chuhan sedang bertugas di unit gawat darurat hari ini, jadi dia mengambil buah-buahan itu sebelum pergi ke ruang gawat darurat. Lin Yi sudah menyiapkan 2 set, dan karena Kiao Xin bersamanya, dia juga memberinya 1 set. Kakak Lin, kamu sudah lama tidak ke sini. Melihat Lin Yi datang, Kiao Xin menyambutnya dengan senyuman dan membuka tas di tangan Lin Yi. Udara, buah. 1 bungkus untuk kalian masing-masing. Kakak Lin, kamu sangat perhatian. Kiao Xin berdiri di samping sambil membawa buah-buahan. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Aku pergi dulu. Li Chuhan berdiri di depan Lin Yi dengan malu. Ini buah yang kamu tanam. Lin Yi mengangguk. Sudah matang. Aku bawakan untukmu. Aku akan mencucinya sekarang. Kamu makan juga. Jangan, kata Lin Yi lembut. Aku sudah makan tadi siang. Kau bisa mengambilnya kembali dan memakannya diam-diam malam ini. Kalau tidak, orang lain akan datang dan merebutnya. Ya, saya mengerti. Direktur Li. Tepat saat mereka berdua berbisik-bisik, sebuah kepala muncul dari ruang gawat darurat. Lin Yi memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat. Ternyata itu seorang pria muda berusia 30-an. Ia berkacamata dan tampak asing. Sepertinya ia seorang dokter baru di rumah sakit. Sesuai dugaan Lin Yi, pemuda itu bernama Liang, seorang dokter bedah otak yang baru saja lulus dari rumah sakit Union Medical College. Ia baru saja tiba di rumah sakit Huasan dan kini bertugas sebagai perawat gawat darurat. Apa yang telah terjadi? Saya punya pasien dengan kondisi yang aneh. Saya tidak bisa mendiagnosisnya dengan tepat. Tunggu sebentar. Li Chuhan menjawab, ikut aku untuk melihatnya. Kaulah yang terbaik dalam menangani penyakit yang sulit dan rumit seperti ini. Ayo kita lihat. Mereka berdua tiba di ruang gawat darurat. Seorang pria parubaya berusia 50-an sedang duduk di dalam. Agar lebih kooperatif dalam pemeriksaan, ia sudah melepas bajunya. Ceritakan padaku tentang situasimu, tanya Li Chuhan. Pria parubaya itu menunjuk bahunya. Dokter, bahu saya sakit kalau disentuh. Kalau tidak disentuh, tidak sakit. Menurut Anda, bagaimana penyakit ini harus diobati? Apakah sangat serius? Tunggu sebentar, biar aku lihat. Setelah berkata demikian, Li Chuhan maju dan menekan bahunya 2 kali, sambil berteriak serempak. Dia tak bisa menahan cemberut. Gejalanya memang agak aneh. Li Chuhan menatap Lin Yi, ingin mendengar pikirannya. Kak, bahumu sakit kalau aku tekan. Nggak bakal sakit kalau nggak disentuh, kan? Pria parubaya itu mengangguk dan berkata dengan wajah panjang. Dokter, Anda harus memeriksa saya baik-baik. Ada apa dengan saya? Seluruh keluarga kami bergantung pada saya untuk mencari nafkah. Ini masalah kecil. Karena tidak sakit kalau tidak disentuh, jangan disentuh lagi nanti. Bukankah tidak apa-apa kalau begitu? Li Chuhan. Li Yang. Sungguh metode pengobatan yang baru. Li Chuhan menarik Lin Yi dengan lembut, memberi isyarat agar dia tidak bercanda tentang pasiennya. Kenapa kita tidak minta ronsen saja? Kita bisa lihat situasinya sekilas, kata Li Yang. Tidak perlu, ronsen hanya membuang-buang uang, kata Lin Yi. Itu sinovitis. Jaga dirimu baik-baik. Inilah perbedaan antara dokter baru dan dokter berpengalaman. Dokter baru tersebut harus menggunakan pemindaian untuk menentukan kondisi pasien. Dokter yang berpengalaman dapat langsung mengetahuinya berdasarkan pengalamannya, sehingga menghemat banyak biaya bagi pasien. Tapi sepertinya ada endapan melanin di tubuhnya. Saya merasa ada yang salah dengan hatinya. Kita harus melakukan pemeriksaan menyeluruh. Karena dia baru saja lulus, Li yang sangat berhati-hati dengan kata-katanya. Pemeriksaan hati pun jadi lebih sedikit. Kembali saja dan pergi ke pemandian. Ah, pemandian. Li yang tak percaya. Ia merasa salah dengar. Itu cuma berarti dia belum mandi terlalu lama. Itu tidak ada hubungannya dengan penumpukan melaninnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu,
Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.